Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bunda Santi. Pada hari ini kita akan packing untuk keberangkatan umroh. Apa saja sih yang perlu kita bawa ketika kita berangkat umroh? Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu ini produk dari Geraha Tiara Travel. Itu kita akan mendapatkan yang namanya ini tas. Ini tas adalah tas untuk di bagasi. Jadi apa-apa yang kita masukkan ke dalam tas ini, nanti kita ketemunya lagi barang ini ketika kita sampai di kota Madinah. Nih. Satu lagi, ini yang dinamakannya ini adalah ini tas untuk kabin. Jadi keperluan kita untuk sewaktu perjalanan dari Indonesia menuju ke kota Madinah itu kita letakkan di sini. Jadi ketika kita di bandara perlu apa-apa, yang ini kita letakkanlah di dalam koper ini. Oke, yang ketiga ini kita akan mendapatkan tas paspor. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang penting, baik itu digunakan di perjalanan, itu kita letakkan di sini. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi ke tas kabin, tapi tetap ada di tas paspor. Seperti KTP, paspor, dan lain-lainnya kita letakkan di sini. Obat-obatan. Oke, selanjutnya di JT Travel akan kita dapatkan tas sendal. Tas sendal ini fungsinya adalah untuk menaruh sendal kita ketika kita memasuki masjid, yaitu baik di Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Jika masuk kita ikat dan kita bawa ke dalam masjid, insya Allah itu tidak bakal hilang yang namanya sendal. Ada calon tamunya Rasulullah. Pada hari ini kita akan packing untuk keberangkatan umroh. Yang pertama-tama itu adalah kita kan dari travel itu mendapatkan baju seragam. Baju seragam ini jangan kita masukin ke dalam koper, tapi baju seragam ini dan jilbabnya itu akan kita pakai pada saat kita berangkat. Oke teman-teman ya, jangan dimasukin dalam koper, tapi kita simpan dulu. Apa yang kita harus masukin pertama kali ke dalam koper itu adalah namanya emak-emak, itu harus wajib daster. Daster kita cukup bawa 2 daster aja. Jadi di sini 2 daster. Satu daster kita pakai di Madinah dan satunya untuk kita pakai ke Mekah. Jadi daster kita masukkan terlebih dahulu. Karena kalau nggak bawa daster susah. Yang kedua adalah pakaian untuk kita tur. Karena di Madinah baik pun di Mekah kita akan melaksanakan tur. Jadi kita akan membawa gamis. Gamis ini saya bawanya 3. Karena apa? Satu untuk di Madinah, satu untuk di Mekah, yang satu untuk cadangan. Kalau baju kita nanti kotor. Jadi 3 gamis itu kita bawa cukup. Jadi baju yang kita bawa hanya 5 baju itu. Terus selanjutnya adalah jilbab. Jilbab tadi mengiringin baju. Jilbab itu kalau kita bajunya ada 3, tadi kan saya bawa tadi 3, jilbabnya insya Allah 3. Kalau daster nggak perlu kita pakai jilbab ya, karena kita pakainya di dalam kamar. Oke, setelah jilbab, itu keperluan yang paling penting juga itu adalah di tas bagasi itu kita perlu lagi. Karena saya suka nyemil, itu saya harus bawa makanan. Saya sukanya pop mie, jadi kalau malam-malam kelaparan kita masih ada bawa. Jadi saya bawa makanan, kita taruh di tas kabin. Yang selanjutnya adalah kita perlu lagi kaos kaki. Kaos kaki itu kita cukup bawa 2 atau lebih boleh. Itu kaos kaki yang jempol aja biar agak gampang, bukan kaos kaki yang wudhu. Karena biasanya kita pakai sering kebuka itu. Jadi kaos kaki kita masukkan. Setelah kaos kaki itu kita perlu lagi adanya namanya manset. Karena dalam umroh aurat harus tertutup semua. Kita di sini kita pakai manset yang jari tengah. Jadi sini tertutup, telapak tangan kita masih kelihatan. Jadi ini yang kita perlukan ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya itu kita perlu juga adalah daleman jilbab. Nah ini daleman jilbab saya rekomendasi yang rajut. Karena apa? Nggak pusing di kepala ini. Jadi kalau ini kan letaknya mantep, rambutnya nggak keluar dan tidak membuat kita pusing kepala. Biasanya kan ibu-ibu tuh sering kalau pakai daleman sering pusing dan jatuh. Tapi kalau dengan rajut ini insya Allah enggak. Oke, selanjutnya itu kayaknya udah cukup ya untuk yang di tas daleman biasa lah ya, untuk daleman kita, untuk sebagai perempuan daleman, terus
ada lagi rok dalam, itu perlu, itu nanti nggak saya ini, tapi tetap kita bawa. Setelah itu kita tutup. Ini koper ini tidak kita ini lagi, kita tutup. Oke, kita tutup. Nanti kita pasang gembok. Jadi nggak terlalu banyak isi koper ini tadi. Ini yang akan masuk ke dalam bagasi. Semua calon tamunya Allah dan calon tamunya Rasulullah, ini adalah koper kabin. Yang mana koper ini akan kita bawa naik ke pesawat. Jadi keperluan-keperluan yang akan kita butuhkan di pesawat atau selama perjalanan, kita letakkannya di sini. Yang pertama adalah kita akan letakkan mukena. Mukena kita taruh di koper kabin, karena kita kalau melakukan sholat gampang mengambilnya. Mukena. Yang kedua itu adalah kalau saya itu sendal jepit. Sendal jepit ini nggak perlu yang mahal-mahal. Sendal jepit ini saya taruh di tengah. Kenapa? Karena kalau kita mau ngambil wudhu, kalau kita pakai sepatu kan agak ribet. Jadi kita gunakan sendal jepit. Yang ketiga itu adalah kita butuh pembalut. Kan khawatir nanti kita tiba-tiba kena halangan atau sebenarnya kita udah siap pembalut. Dan biasanya kan orang pakai panty liner. Tapi panty liner itu ukurannya agak kecil. Karena saya agak-agak gede, jadi saya pakainya pembalut yang tipis, ukuran tipis. Ketika kita sholat langsung kita ganti. Jadi insya Allah dalaman kita tetap tidak kena najis. Oke. Selanjutnya saya butuh nih biasa itu namanya ibu-ibu ya, itu kena perlengkapan kita ya, lotion lah, bedak segala macem kita taruh juga di sini agar gampang di ini. Sebelum kita tutup koper kabin kita tambahin 1 jilbab karena khawatir di jalan jilbab kita kena najis. Makanya kita harus punya persiapan untuk ganti jilbab. Oke, mungkin itu aja yang untuk di tas kabin. Setelah itu kopernya kita tutup. Selesai sudah untuk urusan koper kabin. Oke, calon tamunya Allah dan calon tamunya Rasulullah. Yang ketiga itu adalah tas paspor. Tas paspor tadi di awal kita sudah isinya adalah dokumen-dokumen penting kita. Selain dokumen penting, tas paspor itu perlu kita isi dengan obat-obatan yang kita butuhkan. Kalau di sini saya akan membawa obat itu paracetamol karena kemungkinan nanti kita demam, obat flu. Di sini ada amoxicillin, ada asam mefenamat ya, kalau kita lagi pusing-pusing bisa minum. Dan di sini yang paling penting ada antacid, obat emah. Takutnya kita kena emah mendadak, kita sudah ada persiapan obat. Di sini saya tambah juga vitamin. Kalau saya itu sering pakainya Patigon karena kan keadaan umroh itu capek. Saya kalau sebelum tidur saya minum. Dan ada vitamin C. Nah, jadi obat-obatan ini kita letakkan tadi di tas paspor. Jadi kalau kita terjadi sakit itu gampang kita carinya. Yang kedua adalah saya tuh selalu pakai minyak telon. Itu terserah ya, mungkin ibu-ibu minyak angin, minyak caklang itu terserah. Itu karena apa? Atau face care itu boleh kita letakkan di sini. Tapi disarankan yang kecil karena kalau gede nanti dibuang di bandaranya. Oke, selanjutnya persediaan ini adalah obat Primolut. Primolut itu untuk penahan haid. Karena usia saya masih lumayan agak muda. Jadi saya khawatir nanti kita tiba-tiba datang bulan atau haid, kita harus mencegahnya dengan Primolut. Oke, itu kita siapkan juga. Yang ketiga saya butuh lotion. Lotion itu paling penting karena apa? Keadaan cuaca di Indonesia dengan di Saudi itu beda. Apalagi nanti keberangkatannya kita musim dingin. Itu biasa kulit kita sering pecah-pecah. Makanya saya bawa lotion. Oke, sebelum kita akhirin dengan isi dari tas paspor tadi, yang perlu sekali kita masukkan adalah dompet kita. Jadi dompet jangan ditaruh di tas kabin tapi ditaruh di tas paspor yang selalu bersama kita. Dompet kita dan tambah lagi satu lagi HP. HP bisa kita letakkan di bagian depan agar lebih gampang untuk kita mengambilnya. Oke, selanjutnya karena saya sering lapar,
Saya kan perjalanan itu 6 jam, itu di dalam pesawat. Memang kita di pesawat kita akan mendapatkan makan dan minum, tapi saya untuk menyemil-nyemil saya bawa biskuit lah, untuk jaga-jaga kalau memang mendadak kelaparan. Oke, mungkin ini aja. Terus tadi tas sendal bisa kita masukkan ke sini juga, karena ini tas sendalnya kecil, bisa kita lipat di sini, kita bawa nggak terlalu berat. Jadi di tas ini, tas paspor jangan terlalu banyak isinya, karena nanti bawanya kita berat. Ini akan kita bawa terus selama perjalanan seperti ini. Mungkin ini saja tips dari kami, dari saya Bunda Santi. Semoga perjalanan umrohnya menjadi umroh yang mabrurah atau umroh yang mabrur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tips packing perlengkapan perjalanan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Bibi Sepali Rayo, percayakan perjalanan umroh dan haji plus bersama Graha Tiara Travel cabang Pali di Pondok Pesantren Latansa Mustika. Semua urusan gampang, dokumen kita bantu semua.